Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi perkuliahan Ganesha Bahan Galian yang mengenai materi 3 yang berjudul deposit mineral dan tektonik lempeng. Sebelum saya bahas lebih jauh, perlu kita pahami dulu apa itu deposit mineral dan tektonik lempeng. Jadi, deposit mineral ini merupakan konsentrasi mineral yang berada di kerak bumi yang memiliki jumlah dan nilai yang tinggi sehingga berpotensi untuk ditambang karena memiliki nilai yang ekonomis. Sedangkan tektonik lempeng merupakan keilmuan yang mengajarkan kepada kita tentang pergerakan dan interaksi lempeng-lempeng dan pengaruhnya terhadap pembentukan gunung, gunung berapi, gempa bumi, dan perubahan bentuk permukaan bumi. Kedua hal ini sangat saling berketerkaitan. Kenapa saya katakan demikian? Karena tektonik lempeng sangat berpengaruh terhadap pembentukan deposit mineral. Supaya lebih paham, saya mulai masuk ke penjelasan bagian pertama. Di sini ada tektonik dan hubungannya dengan mineralisasi. Jadi, tektonik adalah proses deformasi kerak bumi akibat pergerakan lempeng tektonik. Proses ini berperan besar dalam pembentukan dan distribusi endapan mineral karena pergerakan lempeng menyebabkan subduksi, kolisi, dan divergensi. Apa itu subduksi? Subduksi adalah proses ketika lempeng samudra menyusup ke bawah lempeng benua. Sedangkan kolisi adalah proses ketika dua lempeng tektonik saling bertubrukan sehingga menyebabkan lipatan. Jadi lipatan itu seperti bisa kita lihat contoh pada kasus pembentukan Gunung Himalaya. Di situ melibatkan antara lempeng Eurasia dan lempeng Hindia saling bertubrukan sehingga menyebabkan himpitan dan lipatan yang membentuk pegunungan Himalaya. Berikutnya ada divergensi. Divergensi ini adalah di mana lempeng tektonik saling berjauhan. Di sini kita bisa lihat contoh pada kasus Samudra Atlantik, di mana lempeng Amerika Utara saling berjauhan dengan lempeng Eurasia, menyebabkan terbentuknya lembah yang besar di bawah Samudra Atlantik. Sedangkan apabila fenomena ini terjadi di daratan, bisa kita lihat contoh seperti lembah patahan di Afrika Timur. Di situ melibatkan dua lempeng. Jadi antara lempeng Afrika Timur dan Afrika Barat bergerak saling menjauhi satu sama lain sehingga menciptakan lembah patahan Afrika Timur. Berikutnya ketiga hal ini sangat berkontribusi dalam pembentukan mineral magmatik dan metamorfisme yang menjadi sumber utama pembentukan mineral atau mineralisasi. Di mana di situ patahan dan rekahan menjadi jalur sirkulasi fluida hidrotermal yang membawa dan mengendapkan mineral logam. Berikutnya ada juga pengangkatan dan pelipatan. Jadi teman-teman, pengangkatan dan pelipatan ini mempengaruhi eksposur
batuan sumber mineral ke permukaan. Ada juga zona tektonik aktif yang sering menjadi lokasi sabuk mineralisasi, misalnya Ring of Fire di sekitar Samudra Pasifik. Nah, jadi teman-teman, Ring of Fire ini merupakan cincin api raksasa yang terbentang luas, mulai dari pantai barat Amerika Selatan menuju utara itu ke Amerika Utara di bagian tepi pantai barat juga, sehingga menyeberang ke Asia menuju Jepang dan sekitarnya, turun ke Kepulauan Filipina sampai ke Indonesia, berakhir di Selandia Baru. Jadi khususnya di daerah kita sendiri di Indonesia, tersebarnya jalur yang dilalui oleh cincin api ini mulai dari pantai barat Sumatera hingga Palung Sunda, melewati Jawa, Bali, NTT, naik ke Maluku, sampai kembali ke Sulawesi. Makanya baru-baru ini pernah terjadi gempa di Palu yang memakan banyak korban jiwa dan kehancuran. Itu salah satu penyebab dari Ring of Fire ini. Tapi dari situ rata-rata tempat yang dilalui oleh jalur ini pasti memiliki kekayaan mineral, karena itu tadi pengaruh dari tektonik tadi, sehingga daerah ini contohnya seperti kita di Sulawesi memiliki endapan nikel laterit, di Maluku juga seperti itu. Nah, jadi saya kira seperti itu. Saya lanjut lagi ke bagian faktor-faktor pembentukan endapan mineral. Nah, endapan mineral ini terbentuk karena kombinasi faktor geologi, fisika, dan kimia. Antara lain adalah sumber atau force. Nah, adanya batuan sumber yang kaya akan logam, misalnya magma mafic, ultramafic untuk mineral Ni, Cr, dan Pt. Ni itu adalah nikel, Cr adalah kromium, Pt adalah platinum. Nah, sedangkan magma felsic untuk Sn dan W. Sn ini merupakan mineral timah kalau tidak salah ya. Nah, berikutnya ada faktor transportasi. Nah, mineral atau ion terlarutkan diangkut oleh fluida, magma hidrotermal dan air tanah, atau oleh proses mekanik aliran sungai, arus laut, dan angin. Contohnya seperti di daerah kami di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kabupaten Buton Selatan. Di sana merupakan salah satu tambang pasir di daerah Kepulauan Buton. Di sana itu saya pernah melihat ada kali. Di situ menjadi lokasi penambangan pasir atau batu kerikil. Nah, di sini setelah saya berinteraksi kepada warga di sana, ternyata pasir-pasir di sana itu melalui jalur transportasi tadi. Ketika terjadi hujan deras di daerah pegunungan, maka akan ada banjir kiriman dari pegunungan sampai ke daerah dataran rendah, di mana di situ diikuti oleh mineral-mineral pasir dan kerikil yang terhanyutkan oleh air itu tadi. Nah, mungkin kalau di laut juga sama. Seperti yang kita lihat di pesisir pantai Nirona, itu pasir-pasir yang berasal dari tengah laut yang dibawa oleh air laut sehingga tiba ke pesisir pantai. Dan yang saya katakan juga tadi, selanjutnya ada proses pengendapan atau presipitasion. Kondisi fisika kimia tertentu memicu pengendapan mineral, misalnya penurunan suhu fluida hidrotermal mendingin, logam mengendap. Ini contohnya terjadi di pegunungan di gunung berapi. Terjadinya erupsi gunung berapi itu mengakibatkan magma yang keluar sampai ke permukaan bumi. Magma ini tadi mengandung mineral-mineral logam berharga sehingga sampai ke permukaan bumi mengalami penurunan suhu.
magma ini memasuki di celah-celah batuan atau reka-rekahan batuan itu mendingin sehingga terjadi akumulasi mineral seperti mineral emas dan seperti mineral kuarsa dan lain-lain. Nah, berikutnya juga ada namanya masuk ke faktor lingkungan sedimentasi. Ini merupakan pada cadangan Placer AU TI ZR CN, faktor energi arus densitas mineral dan terbentuknya butiran menunjukkan akumulasi pada endapan evaporit, garam, gipsum. Kemudian zona patahan atau rongga batuan sebagai tempat akumulasi. Masuk ke materi berikutnya, itu jenis-jenis endapan mineral berdasarkan proses terbentuknya. Di mana di sini ada beberapa jenis juga, ada magmatik, ada metamorfogenetik, dan masih banyak lagi. Mungkin saya langsung masuk ke penjelasannya. Magmatik itu merupakan terbentuknya langsung dari kristalisasi magma, misalnya kromit dan magnetik. Ada juga mineral hidrotermal, hasil presipati dari larutan panas di zona patahan, seperti mineral emas, tembaga, dan timah. Ada juga metamorfogenetik. Metamorfogenik ini disebabkan oleh metamorfisme seperti regional kontak seperti mineral granit dan talk. Berikutnya ada juga sedimen hasil pengendapan mekanik atau kimia di cekungan placer emas, batu bara, dan garam batu. Ada juga namanya laterisasi atau pelapukan. Ini terbentuk akibat pelapukan dari namanya saja ya. Contohnya mineral hasil pelapukan itu seperti nikel laterit yang banyak terdapat di daerah saya, khususnya di Sulawesi Tenggara, yang tersebar banyak sekali tambang-tambang nikel. Di situ terbentuk dari hasil laterisasi batuan ultramefik dan batuan ultrabasa. Jadi itu mungkin penjelasan singkat dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.